Sama satu lagi, kalau orang dari BPOM panggil Doktif, panggil saya juga. Karena setahu saya diundang sama BPOM. Tapi tiba-tiba acaranya cancel. Ya, saya mau diundang karena saya mau bertanya banyak sekali di dalam kepala saya yang mau saya utarakan kepada BPOM. Ini patut diduga orang-orang yang bekerja di BPOM ini menerima suaka. Karena kalian itu belum budek, kuping kalian gak budek, mata kalian gak buta. Banyak banget tuh, apalagi namanya dokter Reza tuh, Reza Gladys yang begeng. Itu juga dokter tapi menjual overclaim, plus dia juga jual skincare berbahaya tuh. Ada suntikannya dan lain-lain dipakai di rumah, kan gak boleh. Coba BPOM, ayo, kalau emang mau dibenerin, benerin semua, jangan nanggung-nanggung. Ya, kalau manggil Doktif, panggil saya juga. Saya mau bertanya. Hah? Bikin BPOM tuh gak murah loh, mahal. Satu lagi. Terus kalau orang-orang dari BPOM yang bekerja di BPOM tahu bahwa ada owner-owner nakal yang menjual hidrokinon dan merkuri, kalian ngapain? Bukannya kayak saya nih, saya punya produk. Saya kalau mau bikin skincare, saya urus BPOM dulu, saya bayar. Yang saya lakukan sudah benar. Saya urus BPOM berserta saya masukkan ingredient saya. Harusnya kan begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang, jangankan merkuri hidrokinon, yang overclaim aja seperti Sela Saukia ular aja, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Kalian gak masuk ke ranah, gak ngelaporin owner-owner skincare yang nakal ke polisi tuh. Buktinya mereka aman-aman aja. Sampai detik ini masih bisa tuh jual skincare berbahaya dan overclaim. Kalian ngapain? Coba, saya mau bertanya, berapa banyak tuh orang-orang yang memakai produk berbahaya, mukanya jadi hancur, ada yang sampai kena kanker kulit, ada yang sampai anaknya meninggal gara-gara merkuri dan hidrokinon plus overclaim. Segan kali loh, segan kali. Doktif tuh dipanggil sama BPOM. Doktif, ada apa lo? Doktif dipanggil sama BPOM. Kenapa adek? Kok kayaknya gak suka banget nih kalau Doktif dipanggil sama BPOM? Sini dek, Doktif, kakak Doktif kasih tahu ya. Yang dipanggil BPOM itu bukan hanya Doktif aja, tapi semua influencer adek ya. Adek paham gak sampai sini adek? Adek SS. Kok kayaknya senang banget gitu ya kalau kakak Doktif ini dipanggil sama BPOM. Tapi Doktif malah senang banget sudah dipanggil sama BPOM buat menjelaskan, mengklarifikasi juga ya. Adek, jangan julid lagi ya. Jangan julid. Doktif kan bicara sesuai fakta. Jadi kalaupun Doktif dipanggil sama BPOM, Doktif nggak bakalan takut adek. Tapi ya kalau dipikir-pikir ini BPOM ada apa ya manggil Doktif gitu ya. Semua masyarakat itu setuju sama Doktif ya. Terus emang dalam undang-undang ranahnya dan tugasnya BPOM ya, dan Doktif itu tidak ada dalam ranah undang-undang gitu ya. Malahan dengan adanya Doktif ini kita jadi melek informasi dan tahu mana itu yang overclaim dan yang menipu gitu ya. Buat Bapak BPOM yang terhormat ya, semoga akan terbuka semuanya gitu. Stop buat para influencer mengambil kesimpulan terlalu cepat ya, karena bisa jadi langkah awal yang diambil oleh pihak BPOM ini salah satu langkah awal untuk menelusuri tentang owner nakal atau produk-produk yang berbahaya loh. Jadi buat kalian jangan terlalu menjudge terlalu cepat atau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Wah, aku yakin di pikiran kalian, yang ada di pikiran kalian, loh
Kok pihak Bepom malah manggil Doktip sih? Kok malah manggil para influencer-influencer kecantikan sih? Bukannya oknum-oknum yang jual produk-produk berbahaya ini yang dipanggil. Bukannya oknum-oknum yang jual apa namanya itu produk overclaim yang dipanggil. Pasti pikiran kalian gitu kan? Jadi jangan terlalu menilai di awal dulu ya, karena aku masih percaya kalau Bepom RI ini ya, apalagi Bepom RI ini adalah lembaga pemerintahan ya, yang menurut aku pasti akan jujur, akan lurus. Jadi nggak mungkin mau main-main, nggak mungkin mau macam-macam. Jadi buat kita semua jangan menilai terlalu cepat. Bisa jadi ini langkah awal, tindakan awal yang diambil oleh Bepom RI untuk memberantas semua para oknum-oknum dengan bukti yang konkret. Karena bukti-bukti para oknum-oknum skincare abal-abal banyak di tangan-tangan para Doktip, di tangan para influencer kecantikan tuh banyak yang belum dikantongi oleh pihak Bepom. Jadi buat kita semua jangan mengambil keputusan terlalu dini. Kita simak dulu ya sampai akhir, sampai di finish. Biar kita tahu hasil akhirnya gimana. Menang atau kalahnya para oknum-oknum, kalian jangan senang dulu. Kalian jangan terlalu berbangga diri dulu. Bisa jadi ini langkah awal kehancuran kalian, para oknum-oknum bandit. Bye. Lagi rame banget karena terkait Doktip dipanggil Bepom. Dan banyak yang keluar-keluar tuh, dipanggil tuh, ini ada maksud tertentu kan, share-share kayak begini, begitu kan? Tapi intinya adalah, dari kemunculan Doktip ini sebenarnya para masyarakat Indonesia akhirnya lebih aware dan lebih teliti lagi untuk membeli skincare. Dan bahwasanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya Doktip ini, akhirnya kita tidak memilih skincare yang overclaim. Overclaim itu bukan berarti bahaya, memang enggak, karena memang kan juga udah lulus Bepom. Cuman kandungan yang tertulis sama kandungan yang ada dalam skincare tersebut itu tidak sama, alias bahkan tidak ada sebenarnya. Nah, kita sebagai konsumen yang memang membeli skincare tersebut, yang berharap skincare itu ada ngaruhnya di wajah kita atau di badan kita, kalau overclaim ternyata skincare itu kandungannya tidak sama atau bahkan tidak ada, ya kita rugi dong, ya kan? Terus banyak juga para owner-owner yang bisa dibilang korbannya Doktip ini ngerasa tuh mampus tuh Doktip. Padahal kalau bisa dipikir pakai logika ya, kalau kalian sebagai owner jujur yang dimana kalian memproduksi skincare dengan kandungan yang sama yang seperti kalian klaimkan, sebenarnya juga nggak perlu takut-takut banget dengan adanya kemunculan Doktip ini. Ya memang Doktip itu kan punya mulut yang memang sedikit pedas, nggak sedikit sih, bahkan nyelekit banget. Cuman aku kayaknya berpikir mungkin Doktip ini sudah agak gergetan atau mungkin bahasa Inggrisnya adalah mangkel sama skincare-skincare yang bertebaran di Indonesia yang klaimnya itu benar-benar overclaim sekali tapi ternyata kosong alias tidak ada. Jadi buat owner-owner, kalian kalau misalkan dagangnya jujur, terus tahu produk kalian yang kalian jual seperti apa, sebenarnya nggak usah masalah, nggak usah takut dengan kehadiran Doktip. Yuk tahun baru, ilmunya juga di-upgrade ya. Kepala Bepom, Dr. Taruna Ikrar, memanggil dokter detektif karena telah membuat kegaduhan dalam review skincare. Sebenarnya Dr. Taruna tidak perlu menanyakan masalah motif, karena tentunya akan dijawab motifnya adalah untuk membela masyarakat yang tertipu karena produk yang overclaim, bukan karena motif persaingan usaha, walaupun ujung-ujungnya ke arah situ. Nah, Bepom ini sebenarnya harus menjelaskan kepada netizen supaya mereka tidak mengira bahwa Bepom itu kesannya melindungi mafia skincare. Bepom harus menjelaskan bahwa prosedur pelaporan uji laboratorium tersebut yang benar bagaimana. Jadi tidak benarnya apa yang dilakukan oleh influencer yang melakukan review. Pertama, ketika ada temuan di lapangan, ada produk yang misalkan overclaim atau berbahaya, maka harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penyitaan barang bukti secara steril. Jadi tidak serta-merta dilakukan pemeriksaan sendiri, ya.
tapi harus steril oleh pihak yang berwenang dan dilakukan uji yang valid. Yang kedua, selama ini uji yang dilakukan langsung diumumkan ke publik. Padahal ada beberapa uji yang tidak valid. Contohnya uji zat aktif retinal dilakukan dengan parameter uji retinol. Itu tidak valid ya. Uji zat aktif lainnya pun dilakukan tanpa pembanding dari zat aktif raw material dari pabrik yang pabrik yang bersangkutan. Karena kalau kita menguji zat aktif dengan pembanding dengan COA yang berbeda, walau zat aktifnya sama, maka pasti hasilnya akan bias, akan berbeda, bahkan bisa tidak terdeteksi. Lalu mengenai BPOM tidak melakukan uji kadar, itu harus dijelaskan bahwa memang prosedur pembuatan kosmetik hanya dilakukan uji stabilitas dan uji kompatibilitas. Karena bahan kosmetika itu mengandung bahan yang relatif aman, tapi sangat banyak dan bervariasi di dalam satu sediaan. Jadi memang tidak ada aturan ketat mengenai interaksi pelbagai zat tersebut. Berbeda dengan sediaan farmasi yang pada tiap tahapan produksi harus selalu diuji kadar zat aktifnya. Apakah berkurang, apakah malah bertambah? Begitu. Demikian masukan saya bagi Dr. Taruna Ikrar yang terhormat, bagi Pak Kasuri dan Pak Irwan di BPOM ya. Semoga bermanfaat. Ini saya heran serius dengan apa yang dilakukan BPOM ini. Ini kenapa yang malah dipersoalkan doktipnya ini malah blunder gitu. Saya kemarin tuh berharap ada peristiwa penangkapan beberapa produsen skincare yang melakukan overclaim karena itu kejahatan. Itu kejahatan. Terkejut saya malah dipersoalkan itu doktipnya. Bapak, kita ini content creator, kita ini afiliator, kita punya motif. Yang pasti motif kita macam-macam. Saya afiliator, motifnya dagang. Doktip motifnya mengedukasi. Persoalan beliau punya dagangan di sana, yang penting edukasinya yang menilai itu masyarakat. Beliau mengedukasi kepada masyarakat untuk hati-hati milih skincare. Karena jujur banyak di luar sana, mereka itu menjadi korban para seller-seller atau produsen skincare yang menjual produk itu abal-abal tapi dengan harga yang sangat fantastis itu. Atau produk yang tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee itu kan. Dan seharusnya ini kan membantu BPOM. Bukan dipersoalkan. Ternyata produsen yang dulu saya kasih izin untuk memproduksi ini, ternyata di lapangan berbeda. Ini kan kejahatan. Maka harus segera ditindak. Karena banyak loh di sana itu produsen-produsen yang menyerahkan produk untuk diteliti di BPOM itu yang bagus. Nah, untuk menurunkan kualitasnya dan mendapatkan harga yang lebih murah, mereka memproduksi di luar sana yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan di BPOM itu. Maka harus ada orang-orang seperti doktip itu yang melakukan tindakan seperti ini, yang itu seharusnya dilakukan oleh BPOM. Artinya perlu melakukan razia-razia secara mendadak itu produk-produk yang selama ini disetorkan kepada mereka, tapi ternyata bisa jadi di lapangan berbeda. Apalagi produk-produk yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bisa jadi membahayakan kayak skincare, makanan dan lain-lain itu. Ini kan kerja BPOM gitu. Ya jangan hanya sebatas yang diberikan kemudian dikasih izin. Nah, apa yang dilakukan di masyarakat itu menjadi masukan seharusnya gitu loh. Ini kan laporan, masukan. Akhirnya kayak gini kan jadi khawatir nih kita di masyarakat untuk melakukan mengevaluasi gitu, mengawasi ada sesuatu yang salah di masyarakat, kemudian malah ditindak karena itu bukan kewenangan kita. Jadi kalau masalah kerugian orang banyak, kita semua punya tanggung jawab, tidak hanya BPOM, malah harusnya ini membantu BPOM. Karena kita ikut-ikut mengedukasi masyarakat. Masalah saya kemudian menjadi tenar karena persoalan itu, ya silahkan masyarakat menilai gitu loh. Siapapun bisa tenar kalau memang dikenal masyarakat, bermanfaat informasinya. Ini gimana ya menurut kalian? Memang akhirnya dirubah jadwalnya di awal Januari. Ya, jadi pertemuan dengan Badan POM itu bukan untuk menyidangkan doktip, tidak ya, itu adalah bentuk interaksi.
Nah, mungkin di sini kalian juga harus paham ya, jangan menyerang Badan POM. Kenapa? Badan POM adalah institusi negara yang harus kita jaga wibawanya ya. Badan POM di mata Doktif sampai detik ini adalah institusi negara yang tegak lurus. Ya, jadi nggak pernah, Badan POM tidak pernah menekan Doktif sama sekali. Ya, hai Badan POM, Dokter Taruna, ya, kita tidak pernah ada masalah apapun, ya. Bahkan Doktif bersinergi dengan Badan POM juga, jadi tidak pernah ada masalah. Jadi jangan ada, mungkin kemarin sempat ada seperti misleading atau miskomunikasi ya, tapi tidak pernah ada masalah. Jadi untuk masalah motif, di sini Doktif juga mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa Doktif ingin persaingan dunia skincare itu menjadi bersih. Itu yang selalu Doktif katakan dari awal. Ya, Doktif ingin bersaing di kolam yang bersih, bukan kolam yang penuh dengan tipu-tipu. Misal apa? Menjual produk yang overclaim atau menjual produk dengan bahan kandungan obat keras. Ya, Doktif ingin membuka itu semua, membuka tabir itu semua. Kenapa? Karena masyarakat membeli dengan sejumlah uang yang bukan uang yang kecil, pasti ingin mendapatkan sesuai dengan janji dari produk yang ditawarkan. Gitu. Ya, jadi motifnya Doktif hanya itu, tidak ada yang lain. Kalau ternyata jadi terkenal, apakah itu salah Doktif? Enggak dong gitu. Doktif paling nggak mau. Coba tanya, Doktif pengen nggak jadi orang terkenal? Coba. Enggak. Dari dulu Doktif tuh nggak suka main sosmed. Kalian pasti cari-cari pun emang nggak ada kan. Foto-fotonya cuma yang dulu-dulu doang ya. Jadi Doktif tuh nggak suka ya. Tapi terlanjur viral ya. Terlanjur viral gitu loh. Yang sama sekali Doktif tuh nggak menyangka gitu. Akhirnya bisa se-viral ini. Tapi yang Doktif senang, ya Allah, alhamdulillah masyarakat bisa selamat nih uang-uangnya ya, dan jangan FOMO. Dan sekarang pabrik-pabrik juga sudah mulai berbenah. Dari pabrik, owner skincare juga sudah mulai berbenah. Oke guys ya, Doktif Care cukup ya, udah ya, nggak perlu nanya lagi ya, oke? Oke, udah cukup ya. Udah maghrib sekarang, yuk kita sholat maghrib, oke? Yuk, salam sayang buat semua. Salam cerdas buat Doktif, salam cerdas buat kalian semua, ya. Oke, aku pada kalian semua, ya. Oke, bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, saya juga menghimbau kepada BPOM Republik Indonesia untuk memanggil para pemilik skincare untuk dimintain keterangannya apa sebetulnya yang terjadi dengan mereka. Ini baru adil, ya. Gue gak habis pikir sama BPOM. Maksudnya gimana? Maksudnya motif apa? Kata dia kan motif pamoritas atau motif ekonomi untuk dia di luar dari mereview kosmetik. Hei BPOM, kalian itu kan wakilnya masyarakat Indonesia. Doktif juga adalah wakil masyarakat Indonesia untuk saat ini ya, BPOM. Jadi alangkah bijaksana tuh BPOM jangan menggiring opini seolah-olah Doktif itu ada maksud lain di luar dari mereview produk. Udah jelas-jelas yang dia review itu overclaim kebanyakan, bermerkuri, berhidrokinon yang membahayakan kulit orang-orang Indonesia. Coba deh pikir-pikir lagi, maksudnya pamoritas itu apa ya? Bingung saya tuh sama BPOM. Ada yang nggak tahu nggak? Ini aku nyomot video dari postingan siapa? Kayaknya senang banget deh kalau Doktif dipanggil. Simak baik-baik ya. Dipanggilnya Doktif dan para influencer lainnya, para influencer edukasi tentang skincare berbahaya, itu untuk tunggu kejutan ledakan dari BPOM, Doktif, dan influencer lainnya. Aku yakin ya, karena BPOM ini lembaga pemerintahan yang sangat jujur, yang sangat lurus, yang sebenarnya juga tidak tahu kalau izin BPOM-nya itu disalahgunakan oleh oknum-oknum berbahaya. Ya. Hati-hati. Jangan senang dulu buat oknum-oknum penjual produk-produk berbahaya yang menyalahgunakan izin BPOM. Ya, jangan senang dulu. Ya, ini BPOM udah bersuara, udah bertindak tegas. Ketika dikonfirmasi nanti sama BPOM, Doktif, dan influencer edukasi lainnya, siap-siap, bakal ada tindakan guys. Bakal ada tindakan buat oknum-oknum yang menjual produk-produk berbahaya. Jadi aku hanya menyarankan untuk hati-hati. Ya, sadar dan meminta maaf, dan yang terpenting mempertanggungjawabkan atas apa yang udah diperbuat. Salam dari aku, masyarakat Indonesia yang berhak untuk berbicara dan berpendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua tentang dokter detektif. Kita mengerti, saya melihat dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motifnya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif pamoritas, apakah itu motif ekonomi, kami sedang dalami sekarang. Yang jelas, kalau berdasarkan perintah undang-undang yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kosmetik itu, perintah undang-undang, yaitu lembaga resmi yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak pernah ditugaskan yang namanya dokter detektif itu. Nah, timbul pertanyaan, apa langkahnya Badan POM? Badan POM pertama tentu kita ingin panggil dokter detektif Badan POM untuk menanyakan motifnya, karena kita tidak tahu apa motifnya. Apakah karena persaingan bisnis atau karena motif lain, kita tidak tahu. Makanya kita panggil beliau, influencer-influencer, dan influencer ini kita akan panggil bukan hanya satu, tapi semua influencer-influencer. Dan kita punya program nanti menjelang ya ini karena awal tahun, belum akhir tahun, awal tahun depan, yaitu bulan Januari, kita akan panggil mereka, termasuk menanyakan motifnya. Jadi kalau pertanyaan ini bisa terjadi, apakah merupakan respon atau saingan Badan POM? Tidak. Badan POM tidak pernah merasa mendapat saingan, karena satu-satunya lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang yang resmi, baik itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, yang diperintahkan untuk pengawasan ini adalah lembaga resmi, itu namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kita tidak punya saingan, dan lembaga negara harus menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang ada. Nah sekarang kan sudah mulai, saya mengerti ada keresahan di masyarakat tentang ini. Makanya kami sebagai lembaga negara akan memanggil mereka untuk mengklarifikasi apa sih maksud, tujuan, dan sebagainya. Nah, dari hasil klarifikasi itu kita bisa manifestasi dari program kami, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita punya program kerja seperti itu. Proses pembinaan, proses edukasi, proses cegah tangkal kita lakukan. Nah, nanti saya kira dengan Deputi 2 dan Deputi 4 akan memanggil mereka untuk mengklarifikasi. Karena kita tidak ingin masyarakat itu bingung, ya kan? Yang kedua, selain bingungnya itu bisa bermanifestasi. Jangan sampai kalau tidak tanpa dokter detektif berarti tidak sah, itu kan tidak bisa. Yang diberikan wewenang oleh undang-undang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami punya wewenang untuk itu, bukan otoritasnya ada di kami, ya kan? Nah, kemudian tentang packaging, kita mengerti ada